Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk ke kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan hati yang rendah untuk mencari kebenaran-Mu. Di tengah perbedaan pandangan yang muncul mengenai karya penyaliban Yesus, kami mohon supaya Roh Kudus menuntun kami. Biarlah firman-Mu dari Injil Yohanes pasal 8 memberi pencerahan dan menuntun kami berjalan dalam kasih, kebenaran, dan persatuan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Dalam beberapa hari terakhir kita mendengar adanya perbedaan pandangan yang cukup kuat mengenai makna penyaliban Yesus. Ada yang menekankan bahwa penyaliban merupakan penggenapan rencana Bapa yang kekal sejak semula. Ada pula yang lebih menyoroti keterlibatan iblis, bahwa ia berusaha menghentikan karya Kristus dengan salib. Kedua pandangan ini seringkali dipertentangkan, bahkan menimbulkan ketegangan antara hamba-hamba Tuhan. Namun, jika kita meneliti Injil Yohanes pasal 8, kita akan melihat bahwa kebenaran Alkitab justru membawa kita kepada satu pemahaman yang lebih dalam, di mana terang Kristus mengalahkan kegelapan, dan perbedaan penafsiran ini sebenarnya bisa dipersatukan. Yesus dalam Yohanes pasal 8 menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Terang yang datang ke dalam dunia ini tidak dapat dipadamkan oleh kegelapan. Kehadiran terang itu memang ditolak oleh banyak orang, bahkan oleh pemimpin agama pada waktu itu. Mereka menentang, meragukan, dan berusaha menyingkirkan Yesus. Gambaran ini membawa kita pada kenyataan bahwa penyaliban bukan sekadar urusan politik atau agama, melainkan juga sebuah pertarungan rohani. Ada kekuatan kegelapan yang berusaha menyingkirkan terang Kristus, dan Yesus sendiri tidak menutup-nutupi hal itu. Ia berkata dengan jelas bahwa iblis adalah pembunuh sejak semula, bapa segala dusta, yang selalu melawan kebenaran. Dari sini kita bisa memahami mengapa ada yang mengatakan bahwa penyaliban Yesus adalah bagian dari rencana iblis. Memang benar, iblis bekerja keras untuk menyingkirkan Sang Mesias, karena kehadiran Yesus adalah ancaman terbesar bagi kerajaannya. Namun, Yohanes pasal 8 tidak berhenti di situ. Justru di dalam pasal ini Yesus mengajarkan bahwa kebenaranlah yang akan memerdekakan kita. Inilah inti dari seluruh pelayanannya, membebaskan manusia dari belenggu dosa, tipu daya, dan kuasa kegelapan. Maka ketika kita memandang kepada salib, kita harus melihat bukan hanya sisi gelap dari konspirasi manusia dan iblis, tetapi juga sisi terang dari rencana Bapa. Bapa tidak pernah kalah. Apa yang iblis maksudkan untuk menghancurkan Kristus, justru dipakai Bapa untuk menggenapi karya keselamatan. Salib menjadi titik balik sejarah, di mana kasih Bapa dinyatakan secara sempurna, dan kebenarannya ditegakkan. Dengan demikian, kedua pandangan yang saat ini diperdebatkan sebenarnya tidak perlu dipertentangkan. Keduanya dapat dilihat sebagai dua sisi dari satu peristiwa besar. Dari sisi manusia dan iblis, salib adalah upaya untuk menyingkirkan Yesus. Tetapi dari sisi Bapa, salib adalah jalan keselamatan yang sudah dirancang sejak semula. Justru disitulah letak keindahan rencana Bapa. Dia sanggup membalikkan rencana jahat iblis menjadi kemenangan terbesar bagi umat manusia. Seperti yang ditulis Paulus dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 8, penguasa-penguasa dunia tidak mengenal hikmat-Nya, sebab kalau mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Oleh karena itu, ketika kita membaca Yohanes pasal 8, kita tidak diajak untuk saling menyerang siapa yang benar atau salah dalam tafsir, tetapi untuk melihat kebenaran yang lebih besar. Yesus adalah terang, dan terang itu telah menang. Kebenaran inilah yang memerdekakan kita semua. Jika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita semua seharusnya berdiri di tanah yang sama, yaitu di bawah salib Kristus. Jadi, saudara-saudara, Yohanes pasal 8 menegaskan bahwa salib bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan. Penyaliban Yesus memang dipengaruhi tipu daya iblis, tetapi tetap menggenapi rencana keselamatan Bapa. Karena itu, jangan terjebak dalam perdebatan yang memecah belah, melainkan berpegang pada inti Injil, Yesus mati dan bangkit untuk membebaskan kita dari dosa. Inilah dasar kesatuan kita sebagai tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami malam ini. Tolong kami agar tetap hidup dalam terang-Mu dan tidak terpecah oleh perbedaan, tetapi bersatu dalam kebenaran Injil-Mu. Pakailah kami untuk menjadi pembawa kabar baik dan alat damai-Mu di tengah dunia. Satukanlah hati jemaat-Mu, satukanlah hamba-hamba-Mu,
dan kuatkan kami untuk setia melayani-Mu sampai akhir. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.